Analisa Falas. Analisa Falas. Baik, mitra bisnis Pas FM, kita masuki sesi analisa falas dan saat ini saya Beni Rahmadi telah tersambung bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, semangat ya Pak. Ya, semangat. Oke, baik Pak Rio, kalau kita perhatikan sebetulnya meskipun kita semangat tapi rupiah kita tampaknya masih ada kecenderungan untuk mengalami tekanan terhadap dolar Amerika. Nah, seperti apa review Bapak dalam hal ini Pak? Iya, sebelum ke sana mungkin sedikit kita lihat minggu lalu. Oke. Minggu lalu rupiah kita melemah cukup lumayan ya, sekitar 1,02%. Dan pelemahan ini juga sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena minggu sebelumnya ada penguatan yang cukup signifikan, sekitar 1,5%. Artinya saya masih menganggap ini sebagai market koreksi. Namun kalau kita lihat perjalanan untuk minggu ini, saya merasa market akan cenderung berhati-hati, khususnya rupiah terhadap USD. Kenapa? Karena minggu ini di USD itu akan ada rilis data dan juga event yang cukup penting. Yang pertama itu adalah data inflasi itu pada hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu itu ada pengumuman suku bunga FOMC. Kemudian di hari Kamis kalau saya nggak salah juga ada laporan penjualan retail. Artinya semua data ini akan berpengaruh besar terhadap pergerakan mata uang USD. Dan kalau kita bicara USD IDR, kelihatannya ini akan berimpact ya. Dan kembali lagi kalau bicara prediksi dari semua kondisi yang ada, saya masih melihat kalau data-data ini tidak terlalu mengejutkan, rupiah masih punya potensi untuk koreksi sampai 15.400, artinya balik menguat kembali dalam 1-2 hari ke depan. Itu yang menjadi sedikit proyeksi. Namun jika ada satu informasi atau rilis yang signifikan dari The Fed pada Kamis ini hari ya, maka mungkin untuk Kamis Jumatnya kita baru bisa menentukan arah market kembali. Saya pikir mungkin sementara seperti itu. Ini apakah kaitannya, apakah tingkat agresivitas dari The Fed akan menjadi fokus perhatian dari para pelaku pasar nih Pak? Apakah nanti, nah kira-kira proyeksinya kayak apa nih Pak? Ya betul, karena kalau kita melihat forecast-nya, market mempercayai The Fed hanya akan menaikkan 50 basis poin untuk kali ini. Namun 50 basis poin itu kelihatannya hampir pasti ya. Yang menjadi ditunggu market itu adalah kelanjutannya. Apa yang akan dibahas atau dirilis oleh The Fed pada meeting 2 hari besok. Nah kalau meetingnya ini menghasilkan satu nada-nada hawkish ataupun dovish, itulah yang akan mempengaruhi market. Jadi betul-betul kita tunggu itu Pak ya? Ya, saya pikir itu akan menjadi kondisi yang ditunggu oleh market seluruh dunia lah ya, khususnya terkait dengan USD. Oleh karena itu pelaku pasar, kalau saya boleh sedikit menyarankan minggu ini ya libur-libur dulu lah dengan USD. Nah, apakah ini juga berlaku, advice Bapak ini berlaku juga untuk hard currency, bukan hanya untuk rupiah saja ini Pak? Ya, kalau untuk hard currency sama ya, karena ini kalau terkait dengan USD, maka kalau saya secara personal, saya lebih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu, terutama untuk USD. Namun bukan berarti di market kita tidak bisa mengambil peluang. Untuk minggu ini saya cenderung akan melirik untuk sell Euro dan sell Japanese Yen. Kemudian untuk buy Aussie dan juga buy dolar Kanada. Adapun reasonnya adalah di minggu lalu kita lihat ada data Euro dan Yen itu GDP-nya jatuh. Kemudian untuk Australia di minggu lalu sudah menaikkan suku bunga lagi sampai sekarang di 3,1%. Kemudian Kanada minggu lalu juga menaikkan suku bunga. Artinya dari beberapa mata uang ini kita bisa coba manfaatkan. Untuk pair cross currency-nya, minggu ini saya coba merekomendasikan untuk sell di Euro AUD dan buy di Australia Japanese Yen. Baik. Saya beralih ke gold nih Pak ya, karena belakangan dalam beberapa hari terakhir ini gold kita tampaknya memang terus ada kecenderungan untuk mengalami penguatan. Nah, apakah limit pada hari Rabu setelah pengumuman The Fed ini akan terjadi pembalikan arah atau seperti apa proyeksi Bapak?
Ya kalau saya melihat potensi untuk gol, pertama yaitu terkait dengan pengumuman suku bunga ya, walaupun kita semua hampir tahu angka yang mungkin dirilis adalah 4,5%. Nah kalau ini terjadi, tetap ini adalah benefit untuk orang-orang yang memegang dolar, artinya kemungkinan akan ada penguatan US dollar. Kemudian yang poin kedua terkait gol ini, saya melihat di Tiongkok ya, itu sudah dibuka lockdownnya, sudah mungkin mulai beraktivitas lagi. Saya pikir ini adalah dua kondisi yang kurang baik untuk gol, artinya ada potensi gol untuk fullback. Ya, saya kira bisa dimanfaatkan untuk mencari momen di harga tinggi atau secara indikasi teknikal menunjukkan turun, bisa dimanfaatkan saya kira untuk gol. Oke, artinya hari Rabu kita siap-siap untuk pasang posisi sell terhadap hard currency, terhadap rupiah, dan juga terhadap gold. Seperti itu Pak ya? Ya, sangat depend juga dengan hasilnya yang dirilis oleh The Fed pada hari ini. Oke, baik Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan dan sukses Pak untuk Bapak ya Pak. Ya, makasih. Oke, baik mitra bisnis, itulah tadi perbincangan kami Pas FM bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Sekali lagi, informasi yang disampaikan mungkin bisa menjadi panduan Anda untuk mempertebal atau menambah kocek dan pundi-pundi Anda. Sekali lagi sukses untuk Anda. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.